Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tuflood Channel. Setelah beberapa saat tidak reaction ya menggunakan facecam, sekarang kita mulai lagi, oke? Kali ini saya akan membuat reaction dari channelnya Daftar Populer ya. Untuk linknya silahkan kalian lihat di kolom deskripsi. Ini yaitu mengenai tuan rumah Piala Dunia ya, Qatar ya, yang menghabiskan dana 3.000 triliun, tidak main-main ya, membuat stadion yang super mewah, semua stadion ber-AC. Wah, luar biasa pokoknya. Langsung saja kita simak videonya tanpa basa-basi. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen di bawah. Ingat, komen yang sopan ya. Oke, terima kasih. Langsung kita simak videonya. Oke ya, langsung saja kita simak videonya dari Daftar Populer tentang 3.000 triliun dana yang dihabiskan oleh Qatar untuk membangun stadion-stadion mewah megah untuk gelaran Piala Dunia 2022. Langsung kita simak videonya. Sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 mendatang, Qatar tidak main-main dalam menggelontorkan kekayaan yang mereka punya. Gak tanggung-tanggung, lebih dari 2.000 triliun rupiah akan dihamburkan oleh Qatar untuk perhelatan super megah tersebut. Jadi tidak heran jika negara yang satu ini mampu membangun deretan stadion megah untuk membuat para turis ternganga. Contohnya saja, Stadion Al Janoub yang memiliki bentuk unik yang didesain oleh arsitek Zaha Hadid. Wanita ini bukan sembarang arsitek, karena ia juga terlibat untuk desain London Olympics Aquatic Stadium dan juga Beijing Daxing Airports. Jadi wajar jika dirinya dipercaya Qatar untuk mendesain stadion. Dari infonya, desain ini tuh mengambil bentuk kerang dan juga perahu tradisional yang bernama Dhow di Qatar. Letaknya yang sekitar 15 km dari kota utama Doha, membuat stadion ini tampak mencolok. Soal pembangunan semuanya sudah selesai. Pembangunan yang dilakukan sejak 2016 ini rampung pada Mei 2019 kemarin. Dengan ukuran yang super megah, Al Janoub Stadion ini bakal bisa menampung hingga 40.777 penonton. Uniknya lagi, stadion ini memiliki sistem pendingin unik yang bisa menurunkan suhu hingga 18 derajat Celcius pada saat kapasitas penuh. Hal ini tentu saja menakjubkan karena suhu rata-rata Qatar bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dengan ini, wajar jika biayanya memakan hingga 700 juta US dollar atau setara dengan 10,2 triliun rupiah. Setelah perhelatan Piala Dunia nanti, setidaknya 20.000 kursi akan dilepas dari Al Janoub. Seperti yang kalian dengar ya, suhu di sana itu 40 derajat Celcius ya. Jadi mau tidak mau seluruh stadion itu harus dikasih AC atau pendingin ya. Karena kalau tidak tentu akan panas banget ya. Kalau banyak orang berkerumun, panas banget tuh. Stadion. Tapi bukan berarti stadionnya bubar ya. Tapi karena akan dilakukan pembangunan lanjutan untuk fasilitas penunjang masa depan stadion seperti hotel, restoran, dan juga tempat hiburan yang eksklusif. Selanjutnya ada Al Thumama Stadium yang memiliki desain Arab banget. Gimana enggak, desain dari stadion ini mengambil ide dari Gavia, topi khas bangsa Arab yang digunakan kaum pria sehari-hari. Desain unik ini dihasilkan oleh arsitek lokal bernama Ibrahim M. Jaidah. Nah, walaupun Arab banget, desain ini ternyata memukau banyak orang loh. Buktinya desain ini menang penghargaan arsitektur di Prancis sebagai desain futuristik terbaik. Keren juga kan? Secara pembangunan, stadion ini sudah rampung dengan dikerjakan dari 2017 dan selesai di November 2020. Bahkan, sudah digunakan untuk 6 game FIFA Arab Cup 2021 kemarin. Pada Piala Dunia mendatang, stadion ini setidaknya bakal menampilkan 8 laga, termasuk quarter final. Dengan kapasitas yang mencapai Nanti perempat final di sini ya, untuk perempat final, quarter final ya. 40.000 kursi, tentu laga tersebut akan terlihat sangat ramai.
Di masa depan mendatang, stadion ini bakal tetap berdiri, hanya saja 20.000 kursinya bakal dilepas selalu diganti dengan bangunan, mulai dari hotel, masjid, hingga sport klinik terbarukan. Selain itu, perampungan wilayah taman seluas 50.000 meter persegi juga bakal dilakukan. Jadi wajar kalau total pembangunan dari stadion ini mencapai 342 juta US dollar atau 5 triliun rupiah. 5 triliun ini satu stadion ini. Baru satu. Belum yang tadi ya. Berikutnya ada Al Bayt Stadium yang juga tidak kalah menariknya. Soal bagus desain, sekali stadion ya. ini terinspirasi dari sebuah tenda suku Bedouin yang merupakan pengembara gurun di Qatar. Ya, karena desainnya tenda, makanya Al Bayt Stadium dilengkapi dengan fitur buka tutup atap canggih yang hanya dilakukan dalam 20 menit. Selain itu, stadion ini juga punya fitur pendingin yang sama baiknya dengan fungsi tenda gurun yang nggak boleh panas. Jadi untuk buka tutup atapnya itu hanya perlu waktu 20 menit. Cepat banget ya. Segi kapasitas, stadium ini adalah yang kedua terbesar dengan kapasitas 63.000 orang. Oh Kedua iya, di ruang ganti terbesar stadion ini juga tidak kalah di menarik Qatar ini ya. karena desainnya yang sultan banget. Wah, kayaknya mewah. biaya ruang gantinya udah seharga rumah subsidi kali ya. Pada perhelatan Piala Dunia mendatang, stadion ini bakal melangsungkan 8 pertandingan termasuk pembukaan dan juga salah satu pertandingan semifinal. Salah satu pertandingan paling bergengsi adalah fase grup antara Semifinal nanti di sini ya. Ingat-ingat semifinal. Spanyol dan juga Jerman pada 28 November mendatang. Kira-kira siapa yang akan menang? Nah, nantinya setelah digunakan untuk Piala Dunia, setengah kapasitasnya akan dikurangi hingga 32.000 dan fokus pada pengembangan lanjutan seperti pembangunan dalam stadium yang meliputi hotel, shopping mall, hingga sport center. Oh iya, nantinya Al Bayt Stadium juga akan difokuskan untuk daya tarik wisata olahraga karena akan disediakan taman super luas yang memiliki beberapa lapangan olahraga lainnya. Dengan tujuan ini, pemerintah Qatar menggelontorkan hingga 847 juta US dollar. Jadi stadion ini dibangun tidak hanya untuk Piala Dunia ya. Jadi tahap pertama mereka bangun untuk Piala Dunia. Setelah selesai Piala Dunia mereka akan bongkar lagi ya. Dibongkar lagi, dirubah lagi yang bertujuan untuk wisata ya. Habisnya dananya 12,4 triliun, luar biasa. Atau setara dengan 12,4 triliun rupiah. Setelah itu ada lagi nih, Education City Stadium. Dari desainnya yang satu ini paling mendunia karena mengambil bentuk berlian dengan nama Diamond of the Desert. Berlian yang ditampilkan di stadion ini bukan sembarang berlian karena memiliki teknologi visual canggih. Saat siang hari, warnanya akan mengikuti di mana matahari berada, mulai terbit hingga tenggelam. Saat malam hari, semua lampu LED yang tertancap di badan stadion yang akan membuat stadion ini seperti sebuah berlian yang berkilau. Gak tanggung-tanggung untuk desain mewah ini, pemerintah Qatar mengucurkan dana hingga 700 juta US dollar atau 10,2 triliun rupiah. Nah, rencananya, stadion yang dibangun pada tahun 2016 dan selesai pada Juni 2020 ini bakal menyajikan 8 pertandingan termasuk quarter final. Dengan jumlah penonton yang mencapai 45.000 penonton dan tentu pertandingan tersebut akan terus terlihat meriah. Jadi untuk perempat final juga ini ya. Rata-rata sampai ini ya, stadion yang ini tuh rata-rata kapasitasnya 40 ribuan ya. 40 sampai 45 ribuan ya. Namanya, Education City Stadium terletak di jantung kota pendidikan Qatar. Di sekitar stadium ini ada sekitar 8 universitas internasional yang berdiri. Makanya, saat Piala Dunia berakhir, stadion ini akan digunakan untuk Piala Universitas Liga Arab dan juga dunia. Selain itu juga nih, di masa mendatang, stadion ini akan dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti sport center, sport clinic, hingga pusat penelitian olahraga untuk menunjang pendidikan. Dengan rencana besar ini wajar jika Education City Stadium mendapatkan bintang 5 untuk rating GSAS, yakni rating keberlanjutan stadium di masa mendatang setelah digunakan. Nah, ini nih yang seharusnya dilakukan. Jadi maksudnya itu setelah nanti gelaran Piala Dunia habis,
itu stadion ini juga akan direnovasi lagi, dirubah lagi, berkelanjutan ke depannya. Jadi difungsikan lain. Selain untuk stadion, ada fungsi-fungsi lainnya. Kalau di ini education stadium ya, dan memang daerahnya daerah kota pendidikan gitu ya. Jadi yang berkaitan dengan itu ya. Kan untuk tiap pembangunan stadion, alih-alih berpikir cuma untuk acara gede, kita juga harus mikirin setelahnya. Jangan sampai terbengkalai, seperti beberapa stadion perhelatan besar di Indonesia. Ini ya, ini kalau nggak salah ini untuk AC-nya ini ya, untuk blower AC-nya apa itu istilahnya ya. Jadi untuk pendinginnya itu keluarnya dari sini nih kalau nggak salah. Namun tidak semua hal baik tentang stadion ini, karena Education City Stadium pernah ditegur oleh pihak internasional. Teguran ini disebabkan isu pekerja di sana yang diperlakukan tidak pantas oleh pemodal dan juga warga sekitar. Waduh, gawat juga kalau kota terpelajar malah rasis. Ya pasti seperti itu ya, ada aja Sebenarnya hambatannya. masih ada lagi sih stadion lainnya, tapi kali ini kita sampai di sini dulu aja ya. Pokoknya nantikan kelanjutan dari stadion Piala Dunia lainnya di video berikutnya. Luar biasa, luar Bye-bye. biasa. Ya, jadi itu ya, memang mantap ya, stadionnya luar biasa semua ya. Mewah semua dan semua menggunakan AC ya. Karena kalau tidak pakai AC itu suhunya normal itu 40 derajat. Apalagi kalau ada kerumunan orang tentu akan terasa panas lagi di stadion itu. Makanya ada blowernya, ada AC, ada pendinginnya ya, supaya nyaman untuk yang lihatnya. Dan lebih hebat lagi, hampir semua stadion itu setelah Piala Dunia nanti akan dipugar, direnovasi untuk berbagai keperluan. Jadi setelah gelaran selesai, stadion itu tetap ada fungsinya, tidak hanya untuk stadion sepak bola saja ya. Jadi berkelanjutan, tidak terbengkalai setelah gelaran Piala Dunia ya. Oke begitu ya guys ya. Ngono saya lur ya. Link channelnya baca aja ya di kolom deskripsi ya. Ya lur ya. Ojo lali klik tombol subscribe, like, dan komen sing sopan ya lur ya. Syukur bantu ngasih gambaran atau apalah ide-ide kreatif kalian ya. Oke ya, terima kasih wis mampir nang channel iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.